Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel YouTube Khabar Sirkah dan Majelis Nuha, kembali lagi di acara Ngobrol Santai. Bersama kita sudah hadir abang kita, Abangda Insinyur Abdullah Yusuf Pulungan, MSc, IPP, Ketua DPP API Indonesia. Dan juga sudah hadir bersama kita juga Al-Ustadz Tommy Abdillah STMT selaku Ketua DPW API Sumatera Utara. Kita akan membincangkan terkait tentang API. Apa sih API? Nanti bisa dijelaskan semua ya Bang. Insya Allah. API? Itu juga nanti apa sih sebenarnya visi misi tujuan dan juga program API untuk juga pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah untuk mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, apa sih Bang sebenarnya API Indonesia itu, atau kepanjangannya apa sih API? Oke, makasih Bang Fadlan Siregar ya, marga Siregar pula ya. Ya, jadi API itu singkatan dari Asosiasi Praktisi Ekonomi Islam Indonesia. Nah, alhamdulillah ini mudah-mudahan nanti bulan Maret tanggal 25 masuk usia 5 tahun sudah. Ya, jadi kita berdiri itu sebenarnya udah cukup lama ya, sebelum pandemi, tanggal 25 Maret 2018 hari Selasa. Nah, kita bentuk di Bekasi. Nah, awalnya pembentukan ini berawal dari beberapa ide kawan-kawan praktisi ekonomi. Nah, awalnya kita mengisi kajian ekonomi Islam di bulan puasa. Nah, jadi 4 kali pertemuan di akhir pekan selama Ramadan, pekan 1 Ramadan, pekan 2 Ramadan, pekan 3. Nah, kecuali menjelang raya nggak ada gitu. Nah, itu berjalan sekitar 3 tahun lah, 3 tahun. Jadi dari 2018, 2019, setiap Ramadan pasti kita ngisi pindah-pindah itu dari kafe ke kafe gitu kan. Nah, jadi masih kayak gini lah, bincang-bincang santai kayak gini ya kan. Awalnya kayak gitu juga sama gitu kan. Nah, berhubung karena semakin banyak respon ya kan. Nah, kita buatlah beberapa kegiatan yang lebih lebih menunjang sebagai seorang praktisi itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi dari beberapa masukan kawan-kawan juga, mereka butuh semacam ini gitu. Pengusaha ini kan secara skill wirausaha nggak usah diajarin, udah pinter-pinter orang itu, udah pandai-pandai gitu. Tapi begitu masuk masalah tentang fikih muamalah, angkat tangan. Nah, ya kan? Mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah gitu. Nggak tahu lagi gitu kan. Penting apa? Yang penting apa? Dapat cuan atau hepeng itu kan gitu kan. Nah, masalah transaksinya halal haram itu urusan nomor belakang lah gitu. Yang penting dapat dulu kan gitu kan. Nah, jadi begitu kita gambarkan nggak seperti itu praktis ekonomi Islam gitu. Kalau kita sama dengan seperti yang praktisi-praktisi ekonomi kapitalis, ngapain pula kita mengucap 2 kalimat syahadat kan gitu kan, ceritanya gitu kan. Tiap hari sholat, tapi apa? Setiap transaksi nipu aja kerjanya kan gitu kan. Ya kan? Seperti itulah gitu. Jadi problem-problem sebenarnya apa ya? Sesuatu yang ringan bagi praktisi, tapi di sisi syariat itu berat ya kan? Berat ya. Halal haram gitu kan. Ya, jangan pula nanti masuk ke dunia bisnis kayak masuk ke hutan gitu ya, nggak tahu apa ujung pangkal, bagaimana aturan mainnya, punya apa, hantam aja lah kan gitu kan. Nah, itulah dasar awalnya kenapa API ini kita bentuk gitu. Kenapa? Dunia bisnis di Indonesia ini, maaf kata ya, sudah full kapitalis gitu. Kita ngomong hal haram aja di bisnis, dibilang, Pak, nggak usah ngomong apalah syariah di bisnis ini kan bukan masjid katanya, bukan majelis taklim ya kan, gitu. Kan sambil setengah ngejek gitu kan. Itu sering kita alami gitu. Ya, seperti itu latar belakangnya. Ya. Oke, selanjutnya Bang, ini yang sudah dibuat sama API sendiri apa tuh? Oke, nah jadi beberapa program yang sudah jalan memasuki usia 5 tahun ini, karena kita asosiasi, kita ada semacam tingkatan pengkaderan ya. Iya. Nah, di asosiasi kita ini ada tiga level lah keanggotaan. 1 anggota pratama,
terus naik level lagi ke anggota madya. Iya. Nah, berikutnya naik lagi ke anggota yang utama. Ya. Nah, kita juga ada anggota kehormatan. Nah, ini yang kita anggap Bapak misalnya udah pakar ekonomi kan. Nah, gitu bisa kita anggap sebagai anggota kehormatan gitu. Nah, untuk level anggota madya, alhamdulillah kita ada program namanya Islamic Economic Basic Training. Alhamdulillah sudah 6 angkatan. Nah, itu kalau dijumlahkan mungkin sudah ratusan orang lah tuh yang ikut itu. Seluruh Indonesia. Ya kan? Nah, jadi alhamdulillah dari program-program seperti itu ya walaupun kita masih kecil tanda petik ya. Nah, ya kan dibandingkan asosiasi-asosiasi besar lainnya kan. Tapi kan kita bukan masalah besar kecilnya asosiasi, tapi apa? Ini sesuai syariat enggak kan gitu kan? Karena kita membuat maaf kata ya, dengan namanya API kan ada nama Islam di situ. Yeah. Asosiasi Praktisi Ekonomi Islam. Ini kan nama yang berat ini. Nggak main-main gitu loh. Nah, inilah menjadi semacam dasar kita. Mudah-mudahan dengan teman-teman yang bergabung di API itu minimal lah mereka paham dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, karena kan tidak semua orang dalam berbisnis itu paham, ya kan? Terutama fikih malah gitu. Nah, kita contohkan gini lah. Kenapa di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada aturan dibuat gitu. Siapa yang masuk pasar kaum muslimin harus paham fikih muamalah gitu. Nah, kalau sekarang apa yang paham coba gitu kan? Ya, teman-teman tuh banyak ngeluh gitu kan. Begitu ada transaksi misalnya, ada proyek gitu kan. Kenapa? Yang ditipu lah, yang yang kawan-kawan bisnisnya nggak komit lah ya kan. Ini akibat apa ini gitu, ya kan? Maaf kata misalnya nilai proyeknya besar gitu kan, tapi begitu bagi-bagi profit berantem yang ada kan gitu kan, ya kan? Nggak cocok barang tuh katanya kan gitu kan. Nah, nggak sesuai akad gitu. Nah, ini mudah-mudahan janganlah terjadi gitu di API ini gitu ya. Karena kita pengen rezeki yang Allah berikan itu berkah gitu. Bukan masalah besar kecilnya, bukan gitu. Kecil pun nggak berkah, alhamdulillah gitu. Kalau besar berkah, nah itu yang kita inginkan, ya kan? Lebih bagus banyak tapi berkah. Nah, itu dia. Tapi kan ada aturan yang harus kita ikuti gitu. Bukan istilahnya tanpa nilai kan di bisnis ini kan gitu kan. Nah, jadi program-program kita sebenarnya sudah ada beberapa lagi ya. Itu yang basic. Nah, kalau yang untuk program-program berikutnya itu kita pernah melakukan semacam pendampingan syirkah. Nah, jadi kawan-kawan ya yang punya modal tapi nggak tahu bisnis apa yang mau dilakukan. Nah, kita arahkan ke teman-teman yang punya bisnis tapi nggak punya modal. Kita pertemukan. Nah, ini alhamdulillah sudah jalan beberapa bisnis lah. Nah, yang sekarang lagi progres itu kita berbisnis model syirkah di bidang kelistrikan. Jadi ada kawan-kawan sebagai kontraktor listrik, ya kan? Dia punya proyek tapi nggak punya pendanaan. Nah, pendanaan, alhamdulillah gitu. Nah, ada yang mau gitu kan. Nah, artinya ini kan real bisnis, ya kan? Sekarang ini kan pengusaha banyak. Aku punya proyek tapi pusing juga nggak ada dana untuk apanya kan gitu kan. Nah, kita pertemukan lah itu antara itu gitu. Jadi AP di situ berperan sebagai tanda petik kontrol monitoring lah gitu, ya kan? Kenapa? Mempertemukan orang yang belum pernah kenal, ya kan? Ya, tapi mereka mempercayakan uangnya kepada dia. Karena mereka mencari orang yang amanah gitu kan. Kan mesti ada penjamin. Benar. Nah, AP lah sebagai penjamin garansi personal lah gitu. Kenapa? Karena kan kita kenal dua pihak ini. Kita kenal dengan yang calon investor, kita kenal dengan calon pengelola gitu. Kita pertemukan. Tapi kan pengelola dengan investor kan belum saling mengenal. Nah, di sini peran strategis AP itu bisa kita lakukan gitu. Nah, alhamdulillah sudah beberapa syirkah yang berjalan gitu ya. Tapi kalau secara omset memang belum besar, tapi kan sudah ada real bisnis yang kita lakukan gitu. Ya mudah-mudahan lah ke depan nanti di Sumatera Utara ini ada kan gitu kan. Alhamdulillah. Demikian. Oh ya, satu lagi nih Bang. Ini mungkin kalau di Sumatera Utara udah ada Ustaz Tommy ya sebagai ketua ya. Nanti kita diskusi, Ustaz Tommy, sabar ya Ustaz Tommy. Sebenarnya API ini sudah dibentuk di beberapa daerah, itu bisa dijelasin nggak Ustaz? Nah, alhamdulillah syarat asosiasi tingkat level nasional minimal 3 provinsi. Nah, alhamdulillah kita sudah ada di Jakarta sebagai pusat ibu kota ya kan. Jawa Barat sudah. Nah, Sumatera Utara inilah ya, yang sekarang kita tempat berada ini. Ya. Jadi baru memenuhi syarat minimal kita gitu ya. Berarti kalau nanti ingin bergabung nanti bisa di kontak di bawah ini. Bisa. Untuk Sumatera Utara
Bang Tommy lah. Nanti dia bisa jelaskan lebih detail seperti apa gitu. Oke ya Bang Dah, mungkin kita ke Ustaz Tommy nih, selaku Ketua DPW API Sumatera Utara. Nah, ini terkait API Sumatera Utara, program yang memang mau dikembangkan terkait API ini apa aja tuh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bang Fadlan Siregar, STMT, yang sudah memandu acara ini. Alhamdulillah dengan kondisi yang santai. Dan hujan. Nah, hujan ada gerimis ya. Iya, gerimis. Itu nambah romantis. Romantis ya. Jadi terkait dengan apa langkah kerja kita di daerah di level Provinsi Sumatera Utara, yang selama ini yang sudah kita lakukan adalah proses penyadaran umat. Jadi ini adalah orientasinya memang dakwah. Dakwah itu kan membentuk kesadaran pemikiran, perasaan, sampai nanti berubah pola hidup dan gaya hidup. Selama ini yang kita lakukan adalah banyak membuat artikel tulisan-tulisan ekonomi syariah yang disebar di media sosial, dan tentu ini sangat inspiratif bagi para praktisi ekonomi. Kemudian yang berikutnya, kita juga sudah mengumpulkan pengusaha-pengusaha lokal, walaupun levelnya adalah pengusaha kecil menengah. Kalau bahasanya itu kan UKM itu usaha kecil menengah, tapi usaha kecil miliaran gitu. Nah, itu obsesinya begitu ya, usaha kecil miliaran. Jadi dengan usaha kecil miliaran itu kita menghimpun pengusaha-pengusaha yang ada di Sumatera Utara khususnya untuk bisa menyatukan persepsi bagaimana tadi seperti disampaikan oleh Ketua DPP API adalah bagaimana mendapatkan hasil bisnis yang berkah itu, bukan hanya besar ya, berkah dan melimpah begitu ya. Nah, akhirnya ke sana. Dan dari sana juga ketika kita sudah ada wadah, ada network, tentu akan ada peluang-peluang. Dari peluang di sana kita akan saling bekerja sama tahun, dan bisa jadi membuat syirka, bisa jadi mudharabah atau syamsyara dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah awal kita di Sumatera Utara. Oke. Selanjutnya mungkin gini, terkait istilahnya tadi kan pengembangannya nih, mungkin informasi. Nah, selanjutnya itu seandainya nih ada mungkin teman-teman yang pengen bergabung. Nah, ini gimana caranya nih? Ini khusus Sumatera Utara dulu ya? Iya. Nah, untuk informasi tentunya kita sudah eksis di media sosial, bisa juga menghubungi kontak person kita bagi para pengusaha muslim yang ingin bergabung, sharing dengan kita dan berbagi kiat bisnis, bisa juga yang secara syar'i untuk meraih berkah dan ridha Allah tentunya. Jadi saat ini memang sudah ada pola mindset di tengah-tengah para pebisnis itu, istilah itu hijrah. Yang dulu berbasis riba pada hijrah begitu. Ini kan peluang bagi kita, dan ini ada satu wadah. Kenapa tidak kita bisa bergabung dengan wadah yang berbasis ekonomi syariah ya, agar bukan hanya menghasilkan profit yang gede, yang besar, tapi juga berkah, tidak hanya di dunia dan tapi juga nanti di akhirat. Karena memang persoalan harta ini persoalan pertanyaan di yaumil hisab nanti yang paling berat, yaitu didapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa. Nah, nanti kita buat juga tagline ya, informasi di masing-masing 2 channel tadi untuk bisa mengontak kita, atau bisa juga langsung dicatat di WA 081364815366. Itu langsung nomor WA saya. Ya. Ini maksudnya ada juga nih Ustaz, terkait kita nih punya produk nih satu nih, bisa nggak misalnya gini kan, ini ada produk contohnya kita punya modul nih, modul ini seperti modul yang berhubungan dengan kelistrikan, karena kita kan backgroundnya kelistrikan. Di sini kan kita nggak tahu nih bagaimana memanajemen agar ini istilahnya dikenal sama masyarakat, karena produk ini bagus nih. Iya. Nah, kalau seperti itu istilahnya dari API sendiri memang melakukan pembinaan, tahapannya gimana, ataukah memang istilahnya harus bergabung dulu baru dilakukan istilahnya pembinaan? Nah, saya kira langsung ke ketum ini. Oh, ketua. Gimana? Oke, baik. Jadi salah satu istilahnya ya pembinaan program lah ya. Tadi kan kita kan pingin semua
praktisi-praktisi ekonomi Islam itu kan berkolaborasi ya. Artinya dengan kondisi ekonomi yang sekarang ya dibilang apa ya? Dibilang resesi, setengah-setengah resesi gitu kan. Tapi kan prediksinya 2013 ini kan 2023 ini ya, para pakar ekonomi kan sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan akan terjadi resesi ekonomi. Nah, begitu juga luar negeri juga sudah mengingatkan kita gitu. Nah, artinya apa? Seperti pertanyaan Bang Fadlan tadi. Nah, kita coba berkolaborasi. Nah, alhamdulillah ya, adalah dari kalangan kaum muslimin yang punya produk bagus seperti yang bilang tadi gitu. Nah, jadi produk ini terkait dengan dunia kelistrikan ya. Jadi siapa yang nggak butuh listrik ya kan? Nah, tapi kan berat dalam pembayarannya kan, dan sudah menjadi rahasia umum ya kan. Nah, akan naik harga ya kan. Nah, nggak usah dikasih tahu kok naik ya. Nah, ini kan jadi masalah ini. Artinya apa? Mau pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar, semua butuh listrik. Iya kan? Nah, sekarang kaum muslimin hadir nih, ada nih dari kalangan kaum muslimin memberikan solusi gitu. Nah, solusi bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas kelistrikan kita, sekaligus juga menghemat penggunaan daya yang otomatis nanti ujung-ujungnya apa? Penghematan biaya listrik kan gitu. Benar. Nah, artinya apa? Di sinilah peran strategi kolaborasi tadi gitu. Satu sisi ada kaum muslimin yang secara produk bagus, tapi secara pemasaran kurang. Nah, di sini AP memainkan perannya sebagai apa? Kan AP kan jangkauannya kan nasional. Iya. Nah, kebetulan produk ini baru ada di Jawa kan gitu kan. Oh gitu. Merambah ke Sumatera ke sana kan belum gitu. Nah, begitu kita coba sounding ke yang owner produk ini, ya dia sangat berterima kasih sekali gitu kan, menambah pasar dia. Ini kan produk kaum muslimin juga gitu. Ini kan. Jadi kenapa maaf kata ya, banyak juga yang underestimate gitu ya. Apa bisa kaum muslimin membuat produk canggih kayak gitu kan? Nah, ya kan pertanyaan berikutnya ya kan. Orang tahunya kalau dunia teknik, kalau nggak ke Amerika, Jerman, Jepang, ya kan? Tiga ini yang selalu menjadi apa kan? Kiblat teknologi gitu kan. Nah, sementara dalam negeri punya produk sendiri gitu, yang nggak kalah canggihnya dengan yang luar. Tapi kenapa? Maaf kata, jarang yang mau beli, ya kan? Ya, tidak dilirik gitu. Padahal secara fungsi bisa diuji. Bahkan lebih baik. Nah, alat kita sudah uji lulus BPPT dengan 8 variabel, ya kan? Dengan satu alat. Nah, artinya apa? Ini kan produk kaum muslimin. Nah, kita sebagai kaum muslimin kan apa? Saling ta'awun kan, saling tolong menolong gitu. Ada yang punya produk tapi dia susah menjualkan, ya udah. Dia kan butuh teman-temannya juga, butuh kaum muslimin yang mau apa istilahnya menggerakkan ekonomi umat ini. Kalau bukan kita lagi, emang orang-orang seberang sana mau bantu kita ekonomi? Kan enggak. Ya kan? Ya kita lah kan gitu kan. Nah, disinilah peran strategi apa itu kita munculkan gitu. Yuk, semua butuh listrik, ya kan? Tapi pusing juga bayarnya kan gitu kan. Nah, kita kasih solusi seperti ini gitu. Nah, kalau nggak mau juga keterlaluan kan gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Nama produknya induktif kompensator. Nah, induktif kompensator. Jadi dia bisa menghemat penggunaan listrik di range 20-40%, tergantung penggunaannya lah gitu. Ya kan? Nggak usah ambil jauh-jauh lah, 20% aja tiap bulan apa? Tagihan berkurang, kan sudah bisa untuk saving ke yang lain kan. Misalnya 20% itu kalau kita rupiahkan misalnya 100.000, kan sudah bisa nambah belanja dapur yang 100.000. Kalau untuk kalangan rumah-rumah gitu kan. Kalangan industri 20% dari tagihannya ratusan juta. Nah, kan bisa nambah kesejahteraan karyawan. Ya kan? Nah, artinya bahkan dari saving itu juga kan mensejahterakan karyawan dia, atau untuk menambah modal lagi kan bisa kan gitu kan. Jadi ada multiple efek yang bisa dirasakan gitu. Nah, kalau bukan kita yang memasarkan produk kaum muslimin, siapa lagi coba gitu. Ya. Jadi inilah ya, kita berharap ya kawan-kawan yang menonton tayangan kita ini ya silahkanlah di-share ke teman-temannya kan. Nanti kalau perlu di Sumatera Utara sudah ada nih timnya ya kan. Nah, nanti kalau yang di pusat bisa melalui saya langsung, nggak masalah kan gitu kan. Ya demikian ya untuk apanya produknya. Ini berapa lama lagi kita nih, Ustaz? Ada yang mau tanya sedikit lagi nih, Ustaz? Boleh, silakan. Untuk Ustaz Tommy selaku ketua DPW API Sumut. Sebenarnya ini kan kita kaum muslimin ini kan hampir mayoritas. Iya. Nah, tapi banyak yang tidak yakin dengan sistem ekonomi syariah ini. Ini gimana kita istilahnya untuk meyakinkan terutama sahabat channel YouTube kita? Iya. Pengembangan ini gimana, Ustaz?
Jadi mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu yang paling pertama dan utama adalah kita sudah terlalu lama dicekoki oleh kapitalisme. Ya, seolah-olah Islam ini tidak mampu menjawab problematika kehidupan umat. Ya, apalagi ekonomi. Padahal kita sudah tahu sistem ekonomi kapitalis itu mudah berkembang tapi mudah resesi. Seperti bola balon ya, dari bola sabun itu yang mudah mengembang dan mudah pecah. Mengapa? Karena pondasinya sangat rapuh. Ya, berbasis ribawi, berbasis fiat money, uang kertas, berbasis bisnis judi, sebagaimana konsep-konsep money game yang di dalam sistem kapitalisme atau jasa keuangan atau sektor non-real. Sementara ekonomi syariah berbasis ekonomi real. Maka untuk melakukan perubahan mindset ini ya tadi butuh waktu, butuh proses penyadaran dan butuh pembuktian. Tadi Pak Ketua Umum kita sudah menjelaskan apa bukti nyata kita sudah melaksanakan dan mempraktikkan sistem ekonomi syariah. Di antaranya adalah membentuk ya syirkah, ya usaha bersama, apakah akadnya syamsyarah sebagai keagenan atau juga bisa sebagai syirkah mudharabah ya, atau dengan syirkah tijarah dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu kita sosialisasikan di tengah masyarakat agar umat Islam itu lebih yakin dengan sistem ekonomi syariah, yang sistem yang pasti sahih, berkeadilan dan tentunya selamat sampai di akhirat. Dan ini yang perlu kita tekankan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk bisa berhijrah, yang merubah mindset dari cara-cara bisnis kotor yang menghalalkan segala cara dengan bisnis yang penuh dengan berkeadilan dan kejujuran. Tentunya itu hanya ada pada sistem ekonomi syariah. Saya kira demikian. Ya, terima kasih untuk Ustadz Tommy. Ya. Mungkin terakhir dari satu produk lagi yang belum disampaikan. Oh, ada satu produk lagi nih. Silakan. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi terkait dengan produk kelistrikan, nah, satu produk kita terkait dengan link ya. Link artinya sarana akses untuk mendapatkan internet. Nah, ini alhamdulillah di Sumatera Utara kita sudah membantu men-setup satu perusahaan yang khusus yang berbasis di Pematang Siantar, di kota Siantar. Ya, jadi nama produknya Isnet. Nah, ini base-nya di Siantar. Nah, cakupannya untuk awal ini adalah Sumatera Utara, tapi targetnya nanti bisa menasional gitu. Nah, alhamdulillah API berperan dari situ, dari setup awal ya, sampai nanti izin keluar dari Depkominfo. Nah, itu kita lah yang setup. Ya, kebetulan dari teman-teman API. Kemarin saya bawa teman-teman AP itu ada 3 orang gitu. Nah, untuk membantu kawan-kawan di Siantar gitu. Jadi kaum muslimin kalau pingin dapat akses internet yang stabil ya, sekarang sudah hadir ya kan. Silahkanlah ya pakai ya kan. Ya sekalian promosi nih. Kenapa? Ini pelaku-pelakunya adalah kaum muslimin juga gitu. Artinya seperti yang produk yang kelistrikan tadi dari kaum muslimin, ini juga dari kaum muslimin gitu. Ya, artinya apa? Satu yang perlu kita catat bahwa ekonomi itu perlu keberpihakan. Benar. Nah, artinya apa? Bukan melulu masalah harga. Ya, harga murah sekarang ini dicari orang itu. Itu kan konsep ekonomi kapitalis. Semurah mungkin gitu. Ya, memang betul lah secara naluri fitrah manusia pengen harganya murah, semurah mungkin. Tapi pertanyaannya gitu. Kalau semurah mungkin tapi kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan begitu ya pelaku-pelakunya juga tidak paham tentang fikih muamalah, terus kita mau bersirkah gitu, tanda petik ya, atau kita mau bekerjasama dengan mereka gitu, yang di otaknya itu yang ada apa? Fulus, cuan, hepeng, ya kan? Nah, sementara Islam kan tidak hanya memikirkan itu gitu. Ini berkah apa tidak, sesuai dengan syariat tidak kan gitu kan? Nah, artinya apa? Ini namanya apa? Bisnis yang bernuansa apa? Syar'i gitu. Artinya apa? Kita tidak hanya cerita ngomong saja, wacana saja. Kadang kan teman-teman bilang wacana saja ya kan. Alhamdulillah kita nggak wacana. Ini real bisnis. Sudah ada produk, ada 2 gitu. Nah, dan dua-duanya diperlukan oleh kaum muslimin. Siapa yang nggak perlu listrik? Siapa yang nggak perlu internet? Nah, sekarang kita bisa sediakan gitu. Nah, termasuk insya Allah berikutnya chat ya. Yang ketiga nanti insya Allah gitu. Artinya apa? Itulah kontribusi nyata kawan-kawan di AP untuk apa? Membantu kaum muslimin gitu. Kalau ada produk atau jasa dari kaum muslimin, kenapa kita nggak pakai?
Ya kenapa mesti pakai juga produk-produk luar sana gitu, yang notabene juga secara kualitas bisa kita adu. Bisa kita adu gitu, ya. Jadi kita berharap dengan kawan-kawan kaum muslimin, pengusaha-pengusaha ya kan, mari berkolaborasi gitu. Ya, terutama yang dua produk itu dulu lah gitu. Solusi kelistrikan dan solusi akses internet. Mari kita berkolaborasi. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Abangda Abdullah Yusuf Pulungan, MSC selaku Ketua DPP API Indonesia, dan terima kasih Ustadz Tommy Abdullah STMT selaku Ketua API Sumatera Utara. Dan pada dasarnya saat ini masyarakat membutuhkan energi dan juga membutuhkan jaringan internet, dan API sudah menyediakan solusi tersebut. Insya Allah kedepannya ekonomi dibangun untuk masyarakat dan akan lebih baik, khususnya masyarakat Indonesia. Dan juga di sini kita menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk bersatu menyatukan perekonomian agar lebih sejahtera. Terima kasih bincang malam kita hari ini, ngobrol santai kita malam ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu.